Shalom semuanya, masih bersama saya Yabager Saptua. Saat ini saya mau bahas mengenai sesuatu yang penting bagi anak muda dan kaitannya sangat erat dengan kita gitu. Apa sih judulnya yang saya mau bawakan pada hari ini? Sederhana sekali, yaitu pergaulan yang baik. Kenapa saya ambil tema ini? Karena banyak dari kita, yang pertama, kita banyak salah pilih teman dan salah pilih sahabat. Dan untuk itu kita perlu tahu bagaimana sih pergaulan yang diajarkan oleh Alkitab, pergaulan yang diajarkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Dan yang kedua, bagaimana kita bijak dalam menempatkan diri pada suatu lingkungan. Nah, pertama saya mau bahas mengenai pengertian pergaulan. Teman-teman tahu nggak sih apa arti bergaul itu? Kalau menurut kamusnya nih ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pergaulan itu artinya begini. Pergaulan adalah kehidupan bermasyarakat. Pergaulan juga berasal dari kata bergaul, yang berarti hidup berteman atau bersahabat. Betul. Ketika kita bergaul sama orang, pasti kita berteman ataupun mungkin bisa bersahabat dengan mereka. Tapi tahukah saudara bahwa kita tuh bisa mungkin bergaul sama banyak orang. Tapi ketika kamu mau pilih suatu sahabat yang paling dekat sama hidupmu, kamu tuh harus pilih-pilih. Karena ketika kamu berteman, itu bisa dengan siapa aja. Tapi sahabat yang sejati tuh kamu harus pilih. Harus punya bibit yang baik. Gitu. Bagaimana sih bibit yang baik itu? Nanti kan kita bahas di sini. Yang pertama saya pengen tanya, apakah manusia perlu bergaul? Menurut teman-teman semua nih, saudara-saudari yang nonton video ini, kita perlu nggak bergaul? Iya, pasti. Kita perlu bergaul dengan siapa aja. Kenapa sih? Alasannya apa? Karena kita ini makhluk sosial. Artinya kita butuh bantuan orang lain, kita butuh perhatian dari orang lain, kita butuh teman curhat, kita butuh teman bermain, kita butuh teman buat sharing, dan segala macam. Siapa dari kita yang pernah makan bubur ayam? Coba sekarang bayangkan di kepala atau di pikiran teman-teman semua tentang bubur ayam. Pasti kita pernah lah ya cicipin bubur ayam. Di dalam bubur ayam itu ada apa aja sih? Sederhananya gini, dalam bubur ayam itu pasti ada bubur, ya kan? Ada telurnya, ada cakwe biasanya, lalu ada kacang, ada kerupuk sama ayam. Nah, itu yang paling umumnya. Nah, Anda tahu, tukang bubur ayam itu membuat satu mangkok yang full isian yang tadi saya bilang itu, apakah dia buat sendiri dari awal? Maksudnya gini, dari buburnya dia tani dulu si berasnya, terus ayamnya dia ternak dulu, apakah dia buat sendiri? Saya tanya kepada saudara-saudari, saya rasa enggak ya. Memang benar-benar enggak kan? Dia beli di pasar gitu loh. Nah, untuk jadi satu mangkok bubur yang enak, itu perlu campur tangan orang lain gitu. Si tukang bubur ayam itu cuman masak buburnya, cuman masak ayamnya, dia ungkep dulu, baru dia goreng, baru dia suwir, cakwenya dia bikin, cakwe, baru kacangnya dia goreng. Tapi dari awal, itu semua tuh bukan dia sendiri yang ngerjain. Maksud saya gini, bubur itu kan dari beras dulu, ya kan? Nah, apakah dia yang tanam berasnya gitu loh, yang bertani? Nah, bubur ayam itu kan otomatis ada ayamnya. Pertanyaan saya gini, apakah dia benar-benar yang apa ya, berternak gitu loh, yang membuat ayam itu gitu loh? Bukan membuat, tapi berternak ayam itu. Saya rasa enggak. Gitu, dia bisa beli dari pasar, beli dari langganannya dan segala macam. Sama kayak hidup gitu. Untuk jadi suatu hidangan, untuk ada artinya gitu hidup kita, perlu campur tangan orang lain. Kayak bubur tadi, kita nggak bisa berdiri sendiri. Perlu adanya bantuan dari orang lain, perlu adanya topangan dari orang lain, perlu adanya perhatian juga dari orang lain untuk menjadi suatu mangkok yang enak gitu. Untuk menjadi satu bubur yang komplit, yang benar-benar bisa dinikmati, perlu adanya orang lain. Saya kasih ilustrasi yang lainnya gini. Ketika kita ada di suatu lingkungan gitu ya, kalau kita mau bertumbuh, mau menjadi lebih dewasa, pasti kita butuh orang lain untuk memberikan masukan dan saran kan. Gak bisa semuanya dengan pemikiran kita pribadi, semuanya dengan asumsi kita pribadi, nggak bisa. Perlu adanya gesekan sama orang lain, perlu adanya perdebatan dengan orang lain, itu yang menjadikan kita dewasa gitu. Saudara tahu apa sih manfaat bergaul gitu? Ketika saudara pilih pergaulan yang sehat, pilih pergaulan yang tepat, memilih pergaulan yang benar-benar bijak, apa sih manfaatnya? Yang pertama, kita akan punya wawasan yang luas. Ketika kita bergaul pada wadah yang tepat, pada lingkungan yang tepat, kita akan memiliki wawasan yang luas.
gitu. Yang kedua, kita bisa mengembangkan skill kita. Contohnya gini, saya bergaul dengan orang-orang, kan gini ya, saya kan backgroundnya masak ya, chef. Kalau saya bergaul sama chef-chef yang ternama, sama chef-chef yang luar biasa, atau nggak sama pedagang, saya bisa ngembangin skill saya loh di situ. Saya tanya cara membuat A sampai Z, mereka bisa terangin. Skill saya berguna dan semakin berkembang gitu. Yang ketiga itu gini, bisa mendukung usaha. Kadang kan ada gini, orang tuh, saya kan punya bisnis ya, dalam hal food gitu kan, food production. Ada orang bisa kadang beli produk saya karena teman gitu. Kadang saya jual kue ulang tahun waktu itu, orang beli karena teman. Dan bukan cuma itu, karena teman pertama, yang kedua emang rasanya enak, akhirnya repeat order. Bahkan karena teman kita beli, dia promosikan lagi ke teman-teman yang lain, dan akhirnya repeat order lagi. Nah, coba bayangin, ketika kamu punya teman yang banyak, kamu pintar bergaul, kamu pandai, kamu ramah, kamu murah senyum, kamu bisa membangun usaha kamu dengan lebih mudah dibandingkan orang yang jutek gitu ya, mau keluar aja dari rumah nggak pernah senyum, murung aja, mau say hi sama tetangga aja enggak, ngomong sama teman sebelah aja enggak, di kereta aja nih misalkan, atau tempat umum lah, ketika ketemu seseorang nggak say hi, nggak senyum lah, paling nggak minimal banget tuh senyum. Bagaimana dia mau ngembangin usaha ketika kalau dia pengusaha ya, atau bagaimana dia pengen lebih baik lagi gitu loh pekerjaannya dia ya. Yang terakhir tuh gini, manfaat bergaul menurut saya mempermudah mendapat pekerjaan. Yang saya bilang tadi kan, kalau misalkan gini, kita di tempat umum ketemu seseorang, ngobrol singkat aja, nggak usah terlalu sok-sok deket banget juga nggak apa-apa. Yang penting saya hi dan senyum. Biasa ada perbincangan-perbincangan kecil ya. Kadang beberapa orang memanfaatkan itu untuk dia dapat pekerjaan gitu. Ketika saya misalkan, waktu itu saya pernah ngobrol sama seseorang di kampus. Ini saya nggak kenal lah satu sama lain, kita belum pernah ketemu. Tapi waktu itu ketemu tuh acara apa ya? Ada acara lah waktu itu di kampus. Saya ngobrol sama orang tersebut ya, sama dia, masih seumuran. Saya ngobrol, terus saya bilang gini, saya tuh pengen ada waktu di Jumat, Sabtu, Minggu itu kalau bisa ada pekerjaan sampingan lah. Selain kuliah aja, dari Senin sampai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan saya libur. Terkadang tuh Jumat libur, tapi Sabtu Minggu pasti libur. Nah, saya pengen ada kerjaan sampingan lah yang bisa saya kerjakan. Terus dia kasih saran buat saya gitu, oh gimana kalau kerja tuh di hotel ini aja gitu kan, saya perhotelan kan. Di hotel ini aja nih, gua ada lowongan. Coba bayangin, gue baru kenal nih, saya baru kenal dengan orang tersebut, tiba-tiba orang itu tawarin pekerjaan yang baik buat saya gitu. Nah, itu manfaat bergaul. Ketika kamu pilih teman yang baik dan bijak, kamu bisa dapetin manfaat ini semua gitu. Saya bilang gini ya, kualitas pergaulanmu menggambarkan dirimu. Kita buka yuk Amsal 13 ayat 20. Saya ulang ya, Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Wah, ayat ini menggambarkan banget ya hidup kita. Bener gak sih menurut teman-teman semua, relevan gak sih ayat ini sama hidup kita? Saya yakin jawabannya relevan ya. Amsal 13 ayat 20, saya ulang sekali lagi. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang bebal itu apa sih? Orang bebal tuh bilang gini, orang yang bodoh, susah ngerti gitu, degil banget orangnya, terus nggak cepet tanggap. Bayangin kalau teman-teman dapat teman yang kayak gini, udah bebal, nggak cepet tanggap, susah ngerti, dibilangin A, jangan, tetap diulangin, jangan telat mulu. Terus dibilang, kalau bisa jangan ngutang lah, ngutang mulu, nggak bawa dompet kalau kemana-mana, minta yang dibayarin. Bayangin kayak gini nih, udah kita nasehatin supaya kamu bawa uang, bawa dompet, atau kamu jangan telat ketika pengen ke tempat sesuatu lah, ke sesuatu tempat gitu, jangan telat, tapi telat mulu. Bayangin nggak kalau kita punya teman kayak gini, capek banget. Tapi siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Percaya deh, ketika kamu dalam satu lingkungan, misalkan ini, lingkungan A ini orangnya berwawasan luas gitu, pemikirannya maju, bukan hanya berpendidikan ya. Berwawasan luas tuh nggak hanya dinilai dari pendidikan, bisa juga dari pengalaman dia rajin membaca atau enggak, dia rajin melihat sesuatu yang baru atau enggak. Nah, taruhlah kamu di lingkungan sesuatu yang berwawasan luas, saya jamin kamu juga akan memiliki wawasan yang luas.
Karena apa? Kamu berdiskusi dengan orang-orang yang nggak buntu pemikirannya, nggak cuman muter-muter di situ aja, tapi ada sesuatu yang baru yang akan kamu temui gitu. Dari lingkungan ini kamu juga pindah lagi nih, lingkungan yang berwawasan luas. Saya yakin kamu akan dapat sesuatu yang baru, dan mungkin itu bisa kamu terapkan dalam hidupmu gitu loh. Nah, coba kalau kamu lingkungan sempit yang cuman ngerokok, minum, ngopi, ngobrol-ngobrol, atau gosip, atau nggak jelas, kebayang hidupnya bakal jadi apa? Lebih baik kamu ngobrol, ngomongin bisnis, ngomongin planning ke depan, ngomongin apa yang sedang hits, dan apa yang harus kita lakukan sebagai pengusaha, atau sebagai pelajar, atau sebagai seorang pekerja. Mendingin kesini kan, daripada ngobrol, nongkrong, nggak jelas dan nggak berguna, buangin waktu, buangin tenaga, buangin uang. Semua kebuang. Saya pernah baca buku, 90% perilaku kita ditentukan dengan siapa kita bergaul. Contohnya, kalau kamu bergaul sama orang yang malas, alhasil kamu menjadi seorang yang pemalas. Kalau kamu bergaul dalam lingkungan yang perokok, saya jamin kamu akan menjadi orang yang perokok. Tapi kalau kamu bergaul sama orang yang rajin, otomatis kamu akan menjadi orang yang rajin juga. Makanya kita perlu menaruh atau menempatkan diri kita dalam lingkungan yang tepat, dalam lingkungan yang baik, supaya apa? Hidup kita baik dan bisa menjadi dampak yang baik juga bagi setiap orang. Kayak gitu. Saya mau kasih satu ayat di 1 Korintus 15 ayat 33. Saya ulang, 1 Korintus 15 ayat 33. Kita baca sama-sama. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lingkunganmu atau pergaulanmu itu akan mempengaruhi perilakumu dan akan mempengaruhi juga kebiasaanmu. Contoh, kalau kamu ya bergaul sama orang yang suka main game, saya jamin kamu pasti jadi orang yang kecanduan game juga gitu. Beberapa waktu yang lalu aku pernah sharing sama Kokoh gitu kan tentang satu ayat firman Tuhan, terus sharing mengenai aplikasinya gitu. Kokoh tuh bilang gini, dia pernah sharing gini, saya tuh orangnya dulu tuh bukan pemain game. Nah, ada salah satu orang dari gereja itu yang tawarin game gitu, CD game-nya banyak, permainannya banyak. Alhasil si Koko ini tertarik lah. Dia tertarik, dia install gamenya dalam komputernya dia, dan dia mainin. Awalnya dia bukan kecanduan, dan biasanya dia orangnya teratur tidurnya. Karena dia berteman sama orang ini, akhirnya dia main game sampai bisa larut pagi. Dan kehidupan rohaninya dia itu, wah nggak baik. Terus sampai suatu waktu dia tahu nih dia salah kan, dia tahu dia salah, tapi dia tetap ngelakuinnya. Terus dia berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau keluar dari zona ini. Dan nggak lama tuh ada Tuhan tuh kasih tanda sama dia tuh ini ya, laptopnya dia rusak gitu, mati dan rusak. Alhasil dia nggak bisa main game kan. Terus dia ditegur Tuhan dan coba dia mau keluar dari zona itu pelan-pelan. Anda tahu ketika Anda salah masuk komunitas, ketika Anda salah masuk pergaulan, yang perlu Anda lakukan itu minta sama Tuhan, minta hikmat, dan minta jalan keluar supaya Anda bisa menemukan yang lebih baik. Ingat ya, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Saya kasih contoh lagi yang lain. Ketika kamu bergaul sama orang yang peminum, pemabuk, ketika ada masalah, orang itu akan minum-minum, akan mabuk, akan nongkrong di satu tempat, rokok, minum, mabuk. Ketika mereka punya masalah pribadi dalam hidupnya, saya yakin kamu akan terpengaruh. Kalau kamu biasa nih, ketika kamu punya masalah, kamu berdoa sama Tuhan, tiba-tiba kamu masuk dalam kategori atau golongan yang tadi saya bilang, kamu akan terpengaruh dan harus hati-hati loh. Dan kalau udah terpengaruh, kamu harus minta Tuhan supaya berikan jalan keluar buat kamu dan hidupmu. Saya juga percaya, kalau Alkitab bilang ini kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya juga percaya kebalikannya. Pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Ketika kamu bergaul sama komunitas yang baik, itu akan merusak kebiasaan buruk kamu. Kalau kamu bergaul sama komunitas yang kalau ngomong itu ditata, rapi, terus nggak ngomong kasar di depan orang, dan nggak emosian gitu, dikit-dikit marah, dikit-dikit keluar kata-kata binatang. Saya yakin kalau kamu orangnya sebelumnya emosian, kebiasaan buruk kamu emosi dan marah-marah itu
tuh akan terdampak dan kamu akan menjadi orang yang lebih bisa kontrol emosi. Saya mau kasih tahu bagaimana cara bergaul yang baik menurut Alkitab. Dalam Amsal 22 ayat 24 sampai 25 dikatakan gini, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Amsal 22 ayat 24 sampai 25 bilang gini, jangan bergaul atau jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, dan jangan bergaul sama seorang yang pemarah. Ketika kamu bergaul sama orang yang pemarah, otomatis kamu akan menjadi orang yang pemarah, susah mengendalikan diri, dikit-dikit berkata kasar, dikit-dikit emosinya meledak. Kalau saya tuh gini ya, punya prinsip pergaulan itu gini. Yang pertama, saya bergaul tuh harus sama orang yang takut akan Tuhan. Gitu. Ini saya milih sahabat ya, harus takut akan Tuhan. Kenapa sih saya pengen atau saya harus bergaul sama orang yang takut akan Tuhan? Karena saya percaya ketika saya bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, hidup saya pun akan takut akan Tuhan. Hidup saya akan benar-benar saya jaga. Kalau saya punya prinsip ini, apapun agamanya, mau itu Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, at least dia takut akan Tuhan lah. Gitu. Ketika dia Muslim, dia saleh lah, sholat. Ketika dia Kristen, dia ke gereja, ibadah, hidupnya yang nggak terlalu banyak cengcongnya, melencengnya, nggak kesana kesini gitu. Terus yang kedua tuh, saya punya prinsip tuh saya harus berteman sama orang yang berwawasan luas. Kenapa? Karena ketika saya bergaul sama orang yang berwawasan luas, saya juga akan terdampak. Wawasan luas tuh bilangnya gini, bukan orang yang berpendidikan tinggi aja, bukan orang yang dengan high education, no. Tapi orang berpendidikan luas tuh bisa berdasarkan pengalamannya mereka, bisa berdasarkan pola pikirnya mereka nggak berpikiran sempit yang hanya berpikir gini loh, gue tuh pinter, gue tuh cerdas, gue tuh mampu, gitu. Terus nggak yang susah dinasehatin, atau nggak mau dengar nasihat orang lain, nggak mau dengar masukan orang lain, nggak. Kalau bisa kita bergaul tuh sama orang yang bisa menerima keadaan, bisa menerima masukan, dan orangnya mau belajar apa? Hal-hal baru, atau banyak membaca juga. Banyak lah definisi berwawasan luas ini. Terus yang ketiga tuh saya tuh harus bergaul sama orang yang punya semangat juang dalam hidup, semangat juang yang tinggi dalam hidup. Karena saya percaya saya akan terdampak juga. Saya punya teman di kuliahan tuh sama lah kayak saya gitu ya, saya bisa bilang. Ketika dia punya waktu-waktu luang itu bukan dimanfaatkan untuk main. Sabtu Minggu itu bukan dimanfaatkan untuk main dan nongkrong aja, tapi dia bekerja. Dia pengen punya masa depan yang lebih baik lagi. Ada juga dari mereka yang berjualan. Ketika dia kuliah nih kan, dia bangun pagi-pagi, dia beli sesuatu, dia masak sesuatu juga kadang-kadang, terus dia jual di kampusnya, dapat untung. Wow, luar biasa banget. Bahkan dia punya semangat juang tinggi ini, dia ngebangun sebuah usaha, ya kan? Salah satu usaha junk food lah. Dia bikin makanan kayak bakso di dalam kemasan, baru dia taruh di warung-warung gitu lah, toko-toko, bukan warung tapi toko-toko, dia titip beberapa, lalu dia ngajuin proposal di kampusnya, dia dapat dana dari pemerintah itu 4 juta buat ngelanjutin usahanya itu, untuk ngembangin lah, kategorinya gitu, untuk ngembangin. Saya merasa kayak, wow, luar biasa banget, kayak gitu, punya semangat juang yang tinggi, dan alhasil, saya juga terdampak, saya juga pengen gitu. Saya mau kasih kesimpulan dan saran. Yang pertama, jangan menutup diri. Dan mari bangun hubungan dengan orang sekitarmu. Jangan jadi orang yang hanya peduli diri sendiri. Tapi yuk, mari belajar sama-sama untuk apa? Untuk jadi orang yang ramah. Jadi orang yang mau mengerti orang lain, mengerti perasaan orang lain, dan mau bergaul juga dengan orang lain. Tapi ingat, pilih yang baik ya. Yang kedua, bijak. Bijaklah dalam memilih seorang sahabat. Karena apa? Kamu bisa berteman nih dengan siapa aja, dengan semua orang. Tapi kamu harus bijak dalam memilih sahabat. Kamu gak bisa bersahabat dengan siapa aja. Karena itu menentukan hidupmu.
Kalau dalam hidup saya gini, sahabat itu masuk ke dalam kategori yang lebih intim dan lebih dalam. Saya bisa aja berteman dengan orang yang, sorry ya, kalau di pinggir jalan tuh kayak gembel. Saya pernah berteman dengan mereka, saya kasihin makan sama mereka. Nah, saya juga berteman sama tukang ojek, saya juga berteman dengan orang penjual atau pedagang di pasar. Bahkan ketika saya ke pasar, mereka ingat nama saya dan mereka panggil, "Ayo Bel, hari ini mau belanja apa?" Bahkan saya juga punya teman yang punya kafe di beberapa tempat, baik itu di Bekasi maupun di Bandung. Kita bisa berteman dengan siapa ya, tapi ingat, ketika kamu mau punya sebuah sahabat atau komunitas, kamu pengen punya satu orang yang masuk fase yang lebih dalam lagi, kamu harus bijak. Karena apa? Sahabat itu pasti tempat curhatannya kamu, tempat kamu cerita. Dan kalau kamu bijak memilih sahabat yang tepat, saya yakin hidupmu akan lebih baik lah daripada kamu salah pilih sahabat. Kamu pilih sahabat yang tidak baik, hidupmu juga tidak baik. Saya mau tutup dengan satu ayat, Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ketika kamu dinasihati orang tua, oleh dosenmu, oleh pendeta, atau siapapun itu, yuk, mari kita terima setiap nasihat dan didikan itu. Bukan cuma diterima, tapi diaplikasikan dalam hidup, supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi diri kita sendiri juga, dan kita bisa menjadi dampak. Oke, saya tutup sharing kita pada hari ini. Saya akan tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih buat anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, pimpin dan tuntun hidup kami, supaya kami bisa bergaul, bisa memiliki komunitas yang tepat. Tuhan, kami percaya, anugerah-Mu besar bagi setiap kami, dan kebaikan-Mu juga begitu dalam. Tuhan, kami mau supaya hidup kami bisa menjadi dampak bagi banyak orang, dan supaya pergaulan kami juga, komunitas kami juga ada dalam komunitas yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bye-bye.